Jadi otoritas nikah itu perempuan. Jadi kalau kau pilih suami yang memang udah ada istrinya, itu pilihan. Kenapa kau dipersoalkan diskriminatif? Dari mana diskriminatif? Udah jangan dijawab dulu. Itu tafsir Anda. Saya juga punya tafsir saya sendiri. Tafsir Anda itu. Berbicara tafsir, tapi tafsir Anda itu ada tafsir yang sangat menistakan perempuan. Bang Egy tadi sudah jelaskan tafsirnya. Siapa yang senis? Ya karena Al-Quran juga jatuhnya pada kapan? Kau nyalain Allah kan? Sejarahnya Kau kan berani ada. menyalahkan Allah menjadi tidak adil. Itu kan kemudian ditafsirkan. Oke, Semua sebentar. Tafsir nih. Dalam logika berpikir harus mampu dibedakan antara konsep dengan praktek. Allah mengajarkan konsepnya dibenarkan poligami. Karena perkawinan itu pintu gerbang. Banyak masalah. Ada bisa kena penyakit, kanker rahim dan lain sebagainya. Ada saat menstruasi, ada saat nifas, 40 hari lebih atau apa. Bagaimana kalau laki-laki itu punya kekuatan seksnya kuat di bidonya? Allah kasih jalan keluar. Boleh nikah lagi. Atau kau cerai. Jadi nggak ada paksaan. Ingat konsep pernikahan itu, konsepnya menikah itu hak perempuan. Aku nikahkan diriku kepada si fulan. Laki ijab, kabul, aku terima nikahnya. Jadi otoritas nikah itu perempuan. Jadi kalau kau pilih suami yang memang udah ada istrinya, itu pilihan. Kenapa kau dipersoalkan diskriminatif? Dari mana diskriminatif? Udah jangan dijawab dulu. Itu tafsir Anda. Saya juga punya tafsir saya sendiri. Tafsir Anda itu menempatkan perempuan sebagai objek seksual dari laki-laki itu sangat diskriminatif. Pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai tubuh, hanya sebagai objek penetrasi itu sangat tidak adil, sangat Anda diskriminatif. nuduh kita ini tafsir. Dan tafsir saya nggak begitu. Ya, oke. Saya juga orang Muslim, saya juga punya tafsir. Tafsir Anda nggak begitu. Makanya yang menjadi pegangan kita undang-undang positif, Udah bukan mau dibahas, mau tafsir-tafsiran. jangan ngomong terus kok. Poinnya Bang. Dalam konteks tafsir, saya disalahkan. Padahal saya bicara fakta. Bagaimana saya menafsirkan fakta? Ya enggak lah. Dialah yang tafsir. Karena dia perempuan, nggak setuju. Itu yang tafsir siapa gitu. Karena suara Anda saja, suara laki-laki saja yang Anda dengar. Cara Oke, berpikir oke. laki-laki saja Oke. yang dengar. Ya, jadi Kami saya- selalu menjadi objek. Gue belum selesai dengar. Bang Nggak Egy, bisa. sebentar, Belum sebentar. selesai. Sebentar. Bang Egy. Saya mau Diskusi mengajak kita itu semua kalau fokus. Bisa Anda ente bicara interupsi yang boleh, menempatkan tapi perempuan kalau sebagai saya objek, berhak saya nggak untuk bisa tidak menerima. menolak. Anda berbicara tafsir, tapi tafsir Anda itu ada tafsir yang sangat menistakan perempuan. Bang Egy tadi sudah jelaskan tafsirnya. Siapa yang senista? Nggak Saya ada juga orang bicara dia fakta. punya sakit kanker rahim, dia serviks dan sebagainya. Gue menista apa? Kenapa hanya laki-laki yang bisa Fakta. poligami kalau faktanya Ya, begitu? karena Apa laki-laki ketentuan sebagai hukum suami Allah nggak nggak pernah ada punya poliandri. penyakit? Kalau ada poliandri di Quran boleh lo lakukan, kagak ada lo gimana? Ya karena Al-Quran juga jatuhnya pada kapan? Kau nyalain Itu Allah loh, kan? sejarahnya Kau kan berani ada. menyalahkan Allah menjadi tidak Udah, adil. Itu kan kemudian ditafsirkan. Oke, Semua sebentar, ditafsir. sebentar, Tafsir sebentar. nih. Bang Egy kita Semua coba fikih, dengarkan juga suara tafsir. perempuan lainnya Bang Egy. Saya juga Mohon belajar di izin, Bang Egy. pesantren tafsir-tafsir itu. Dan Kita ada boleh geser dulu, Bang Barat Egy. Nada Kita boleh. bahas yang boleh. berbicara Ya, yang ya. tidak. Iya. Ini Kita dengarkan kalau dalam perempuan. Quran ini nakodot nih orang kayak begini. Ya, jadi saya mau Baik, Kak. mengajak kita semua fokus begitu ya. Ini bukan tentang tafsir, ini bukan tentang kita tidak Hukum Islam. tentang hukum Islam dan sebagainya. Tapi mari kita lihat bersama-sama bagaimana Pergub ini adalah sebuah kebijakan pemerintah, begitu. Dan apa isinya dan bagaimana kita harus menyikapi Pergub ini? Posisi saya tentu saja menolak, begitu. Tapi menolaknya kenapa, begitu ya? Karena Pergub ini kemudian melanggengkan sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menunjukkan bagaimana ketidakhadiran pemerintah, ketidakpedulian pemerintah terhadap perempuan, terutama para perempuan pekerja. Kekerasan bagaimana Mbak Ika? Sebentar, saya mau bilang terutama para perempuan pekerja yang saat ini membanting tulang, yang saat ini bekerja keras, yang saat ini menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kenapa? Kenapa? Karena Alasan itu? isi dari persyaratan diperbolehkannya poligami ini salah satunya adalah karena istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi ini kan merujuk pada sebuah peran yang sangat timpang. Yang kalau kata Pak PLT ini ada sumbernya, begitu. Ada benarnya dia bilang bahwa Pergub ini adalah aturan teknis karena memang sumbernya adalah di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi Pergub ini meski hanya di Jakarta, begitu. Tapi kita perlu menyikapinya, kita perlu menolaknya karena logikanya itu adalah undang-undang nasional
yang melanggengkan peran yang timpang ini harusnya laki-laki juga ikut menolak, begitu. Di tengah PHK massal yang sangat luas sekarang, begitu. Dan kemudian perannya itu adalah masih sangat tidak bisa melihat bagaimana perkembangan sekarang. Banyak sekali perempuan yang bekerja, begitu. Perempuan yang menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan kenapa ada pergub poligami ini? Karena dia merujuk pada pemikiran bahwa laki-laki itu adalah kepala keluarga, kemudian perempuan adalah ibu, kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Begitu, sehingga ketika perempuan tidak bisa menjalankan kewajiban dan peran domestik tersebut, maka diperbolehkanlah poligami. Selain itu ada juga alasan data angka perceraian yang kian meningkat di Jakarta, Mbak. Itu salah satu dasar juga yang digunakan dalam pergub. Untuk melindungi keluarga itu tadi. Untuk melindungi keluarga dari apa? Kita fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang kemudian perempuan sulit untuk bercerai, apalagi bagi perempuan ASN. Begitu. Jadi ini yang sebenarnya harus menjadi prioritas dari pemerintah. Kenapa saya bilang pemerintah tidak peduli, pemerintah tidak hadir, karena kemudian yang diatur hanya bagaimana memperketat aturan poligami saja. Jadi kalau porsi negatif positifnya sama sekali tidak ada satu poin pun? Tidak ada. Yang positif? Tidak ada. Ini harus kita bawa sampai pada revisi undang-undang perkawinan. Gitu. Karena logika ketimpangan peran ini yang kemudian memicu banyaknya kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika perempuan harus bekerja sampai malam, dianggap kemudian dia tidak bisa menjalankan kewajiban domestiknya, begitu. Dan laki-laki kemudian termindset bahwa saya adalah kepala keluarga, tugas saya enggak di rumah, saya enggak mau bantuin. Ini pemicu kekerasan di dalam rumah tangga, begitu. Dengan banyaknya hutang sekarang, hutang keluarga, begitu ya, sehingga banyak orang selain bekerja di pabrik selama 8 jam, dia harus mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan. Dan jangan sampai pergub ini jadikan pembenaran gitu maksud Anda? Iya. Jadi kita harus menolaknya, kita harus membawanya pada revisi undang-undang perkawinan. Itu makna kemerdekaan ya, itu makna kemerdekaan. Kepala rumah tangga mencari nafkah, lalu dianggap nggak bisa melayani, jadilah alasan untuk poligami, udah berlapis-lapis. Dan selalu alasannya itu kan kembali perempuan tuh hanya dianggap tubuh, hanya dianggap sebagai udahlah liang untuk sperma, untuk cari anak. Dan seolah-olah laki-laki nggak bisa sakit, hanya perempuan yang akan sakit. Kalau memang mau kayak begitu, ya udah poliandri juga dibuka aja.